mari kita mulai praktek coaching dari Ruko sesi 2 ini, Bu Sela siap? Siap Bu Yani. Untuk coaching yang pertama, di mana saya Yani Nur Laila sebagai coach dan Ibu Sela Siti Novianti sebagai coach ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sela. Apa kabarnya hari ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Yani. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana Ibu Sela kegiatan dan aktivitas sehari-hari? Lancar Bu? Alhamdulillah cukup lancar Ibu. Namun ada yang ingin saya tanyakan atau sharing kepada Ibu nih. Mungkin jika ada waktu, apakah Ibu berkenan? Waktu ada Ibu, ada waktu. Boleh banget. Emang kalau boleh tahu terkait apa nih yang ingin dibicarakannya, sharing apa Ibu? Emang apa Bu tujuan dari pertemuan ini Bu? Jadi dari tujuan sharing saya sama Bu Yani ini inginnya saya membicarakan dengan Ibu terkait tentang permasalahan murid saya yang ada di kelas Bu, yang jarang sekali masuk sekolah. Oh gitu ya Bu. Kalau misalnya Bu Sheila, jadi hari ini kita melaksanakan coaching aja tuh ya Bu ya? Dan insya Allah Boleh coachingnya boleh. ini kita melalui alur tirta Ibu. Jadi kalau Oh, kita pakai alur tirta, kita nggak akan ngalor ngidul gitu, Bu. Jadi lebih terarah, komunikasinya lebih efektif. Nah, sekarang Bu Sela bisa dipaparkan siap. Ibu terkait permasalahan yang Ibu ingin saya dengar gitu. Apa itu, Bu? Jadi gini Bu Yani, saya tuh memiliki satu orang murid berinisial G saja saya sebut. Nah, G ini jarang sekali sekolah, Ibu. Nah, Hmm, kadangkala dalam satu minggu itu hanya satu kali, bahkan jika eh, tidak ada kabar, nah G itu 1 bulan sekali sekolahnya. Kadang hanya pas UTS aja atau pas PAS seperti itu datangnya. gitu Ibu. Jadi bisa dibilang arah pembicaraan kita pada sesi coaching hari ini tuh tentang permasalahan murid Bu Sela yang jarang masuk ya Ibu ya, betul ya? Betul, Nah, Bu. karena pembicaraan kita singkat nih di akhir nanti, kira-kira apa sih yang Bu Sela harapkan gitu? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari sesi coaching ini? Di akhir sesi coaching ini sih saya ingin mencari solusi ya atau menemukan langkah-langkah untuk permasalahan yang saya hadapi ini untuk supaya murid saya yang berinisial J ini menjadi rajin sekolah gitu atau terlayani pembelajarannya. Iya Bu, kalau misalnya yang si G ini nggak masuk kan dia juga pasti banyak ketinggalan pelajaran ya Bu ya. Baik Bu, Betul, saya Bu. sekarang tentang permasalahan yang Ibu Sel alami. Sekarang saya ingin cari info nih dari Ibu Sela. Kira-kira Bu Sela tahu nggak penyebab muridnya ini kenapa sampai dia tuh jarang sekolah gitu? Hmm. Jadi untuk penyebabnya ini ada beberapa faktor sih Bu. Yang pertama itu saya mengobrol dengan orang tuanya, khususnya ibunya G ini mengeluhkan sulitnya ekonomi untuk menyisihkan uang baik untuk transportasi pergi ke sekolah ataupun untuk biaya di sekolahnya seperti misalnya G ini ingin jajan ataupun yang lainnya. Itu yang pertama. Hmm, jujur ini agak membuat saya tersentuh ya Ibu. Biasanya kan anak jarang masuk sekolah tuh karena malas atau ini karena faktor ekonomi ya salah satu permasalahannya. Betul. Selain itu, ada lagi nggak Ibu kira-kira faktor penyebab si G ini sampai jarang sekolah selain faktor ekonomi? Nah, yang faktor yang lainnya itu Ibu G juga harus menunggu anak laki-lakinya yang pada saat ini sedang bekerja untuk anak laki-laki yang kakak G ini untuk libur bekerja dan bisa mengantarkan ke sekolah karena tidak ada angkot yang melintas di depan sekolah ini, jadi tidak dilewati oleh trayek angkot. Dan untuk transport ojek itu di daerah sini itu relatif relatif mahal, Bu.
Seperti itu faktor yang Hmm. lainnya. Oh, SLB Ibu Sela itu di mana tuh? Di Baros ya Ibu ya? Betul di Baros, hanya tidak di jalan utamanya Bu. Jadi Oh. berjarak sekitar 1 kilometer dari jalan utama Baros. Nah, jadi SLB itu masuk ke dekat perbatasan Kecamatan Kebon Pedes. Jadi itu berbatasan dengan kabupaten langsung. Hmm, begitu. Kalau dari permasalahan tersebut nih Bu Sela, kira-kira ada tidak solusi yang sudah Bu Sela pikirkan gitu untuk mencoba menyelesaikan permasalahan siswa D tadi, G ya? Iya Bu, sebenarnya saya sudah memiliki beberapa rencana. Yang pertama itu rencana untuk melaksanakan home visit secara rutin ke rumah G. Untuk melaksanakan pembelajaran juga tentunya. Karena saya juga sendiri ke sekolah menggunakan motor, jadi relatif mudah untuk menjangkau ke rumah G gitu. Hmm. Terus sebentar. Tadi tuh jadi mau home visit ya Ibu ya. Betul. Kira-kira tuh Bu Sela menurut saya tadi sih apa yang Bu Sela sampaikan itu ya sudah bagus banget idenya. Terus kalau hal tersebut anak akan terlayani juga walaupun harus menggunakan waktu tambahan ya di luar jam sekolah. Karena kan Bu Sela harus tetap melayani peserta didik yang lain gitu ya yang ada di kelas terlebih dahulu. Betul Ibu, jadi saya paginya memprioritaskan peserta didik yang datang ke sekolah dahulu, baru di siang hari mungkin baru setelah itu mengunjungi G ini ke rumahnya. Hmm, mudah-mudahan sih bisa terlaksana itu yang Bu Sela apa pikirkan tadi. Terus apa saja kira-kira kekuatan yang sudah dimiliki oleh Bu Sela sendiri supaya tercapai tujuan yang tadi? Kekuatan yang saya miliki yaitu adanya komitmen dan kemampuan saya untuk memimpin pembelajaran di kelas saya sendiri. Nah, saya rasa dengan home visit ini saya akan bisa mencapai tujuan pembelajaran khususnya untuk G agar dapat eh, belajar sesuai porsi dengan teman-temannya yang ada di kelas. Seperti itu sih, Bu. Hmm, setelah Bu Sela pikirkan yang tadi Bu Sela rencanakan dari skala 1 sampai 10 nih, misalnya kita berandai-andai, di mana kira-kira pencapaian Ibu gitu, keberhasilannya gitu. Saya rasa pencapaian yang ingin saya capai atau tujuan yang ingin saya capai itu ada di skala sekitar 8 atau 9, Bu. Kalau 8 atau 9 berarti belum perfect nih. Berarti sepertinya Bu Sela masih ada nih solusi lain yang udah Bu Sela pikirkan. Jadi dirasa lebih baik lah oleh Bu Sela. Kira-kira apa tuh Bu Sela? Nah, tadinya saya sebenarnya ingin melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi saya Hmm. bisa sambil berada di sekolah, tapi saya juga bisa melaksanakan pembelajaran untuk G. Namun hal ini ternyata setelah dikonsultasikan dengan orang tua, ternyata tidak memungkinkan karena kondisi orang tua G ini yang sudah sepuh dan tidak ada kerabat yang bisa membantu memfasilitasi eh, daring ini. Seperti itu, Bu. Hmm, sayang sekali ya. Padahal kalau misalnya sampai itu kan bagus itu jadi ada lebih efektif gitu, efektif waktu juga sebagai Bu Sela, jadi tidak harus ada waktu tambahan. Tapi memang sih kalau daring seperti itu kan belum faktor apa kemampuan teknologi, kuota juga gitu ya Bu Sela ya. Betul, Ibu. Nah, kira-kira dari kedua solusi yang sudah Bu Sela sampaikan tadi ke saya itu mana solusi yang paling mudah dilakukan baik oleh Ibu Sela sebagai pendidik maupun oleh orang tua dari keluarganya G sendiri? Menurut saya solusi yang paling memungkinkan itu untuk dilaksanakan yaitu yang pertama ya, yaitu untuk home visit secara rutin ke rumah G, Bu. Hmm, mm, mm, mm. Apakah ada hambatan yang mungkin akan menghalangi Bu Sela dalam meraih sebuah tujuan yang Ibu rencanakan sebelumnya? Hambatan pasti selalu ada ya Bu. Kadangkala kita sebagai manusia yaitu
faktor manajemen waktu. Nah, itu yang utama. Sela sendiri merasa manajemen waktu yang tidak baik itu akan tidak memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai. Namun manajemen waktu ini juga harus disesuaikan agar pelayanan juga bisa dilaksanakan secara kontinu dan optimal. Seperti itu sih, Bu. Memang sih kalau yang namanya manajemen waktu kan kadang kita ada hal-hal yang muncul di luar kehendak kita, misalnya kita udah berencana A, ternyata misalnya harus ditugaskan ke suatu tempat gitu ya, ataupun misalnya ada kesibukan di rumah. Nah, kira-kira jika ada hambatan nih yang menghalangi tujuan Ibu Sela, apakah Bu Sela sudah punya solusi yang akan Bu Sela gunakan gitu? Mungkin pada saat ada hambatan tersebut saya harus lebih menekankan kepada komunikasi yang baik ya Bu, baik dengan orang tua ataupun rekan sejawat di sekolah, khususnya diketahui oleh atasan saya di sekolah yaitu kepala sekolah saya. Jadi bisa dikomunikasikan mungkin seperti itu. Iya. Memang kalau saya boleh tahu nih, kira-kira apa sih skala prioritas dalam pencapaian tujuan Bu Sela yang jadi rencana utamanya nih gitu? Apa? Skala prioritasnya yaitu saya ingin melaksanakan rencana utama saya untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan konsisten, dengan kontinu, karena kunci dari sebuah pembelajaran adalah konsistensi ya Bu ya. Dengan konsistensi ini maka tujuan pembelajaran sedikit demi sedikit akan tercapai. Walaupun khususnya untuk peserta didik saya yang berkebutuhan khusus membutuhkan waktu yang relatif lama. Memang ya walaupun lama, singkat, apalagi kalau yang namanya SLB kan tidak bisa disamakan dengan sekolah yang seperti saya ampuh gitu ya. Terus Bu Sela, apa ya strategi yang akan digunakan supaya Bu Sela dapat mencapai tujuan yang sudah Bu Sela rencanakan? Pasti ada dong rencana, strateginya. Insya Allah inginnya sih Sela membuat agenda mingguan ya Bu ya, untuk pelaksanaan hari demi hari gitu ya. Jadi jika ada halangan maka Sela akan komunikasi dulu dengan orang tua, dengan rekan sejawat apabila ada hambatan seperti itu. Tidak bisa datang ke rumah G. Kalau misalnya rencana seperti itu, pasti akan dilaksanakan dalam jangka waktu berapa nih? Pasti Bu Sela sudah ada nih, nyimpleng lah gitu, jangka waktu sampai terwujudnya tujuan tersebut. Ada nggak Bu Sel? Mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran ke rumah G itu mencoba dulu di 1 minggu 2 kali Bu. Secara berseling misalnya hari Selasa dengan hari Kamis atau Senin atau Rabu sesuai dengan kesepakatan bersama orang tua. Jadi dalam seminggu itu 2 kali ya Bu Sela ya? Dan itu di luar jam ngajarnya Bu Sela berarti ya? Iya. Nah, misalnya kok sudah dilaksanakan nih tujuannya Bu Sela, udah dilakukan home visitnya. Kira-kira Bu Sela sudah ada gambaran tidak ukuran keberhasilan kalau tujuan dari Bu Sela yang buat itu sudah tercapai? Menurut Sela sendiri ada sih untuk gambaran keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran itu, terutama secara konsisten. Murid yang bisa menunjukkan perkembangannya karena daya ingat murid terus dilatih dengan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di kelas. Jadi dengan kontinu ini, insya Allah lama-kelamaan peserta didik akan terbiasa untuk belajar dengan kita, dengan pembiasaan-pembiasaan yang kita bawaan di kelas. Lain halnya dengan adanya libur, jeda, atau lama tidak sekolah anak tersebut, maka akan kembali kepada kebiasaannya seperti awal gitu. Jadi anak akan lupa dengan hal-hal yang dibelajarkan di kelas. Seperti itu sih Bu gambarannya. Ya betul. Dari tadi kan Bu Sela bicara konsisten ya begitu ya, terus continue. Nah, kalau menurut Bu Sela sendiri, apa komitmen yang diperlukan dalam melaksanakan permasalahan ini gitu, dalam penyelesaian masalah ini? Komitmen apa saja tuh?
Nih, komitmennya yang pasti pada diri sendiri ya Bu. Salah sebagai pendidik ini ingin melayani murid supaya tidak ada kemunduran dalam pembelajarannya, khususnya untuk G yang masih tahap pra-akademik atau perkembangan gitu. Nah, selanjutnya adalah komitmen kepada orang tua untuk memaparkan tentang pentingnya konsistensi belajar ini dalam mendorong kemajuan perkembangan anak berkebutuhan khusus agar kemajuannya terlihat gitu. Jadi juga harus bersama-sama bekerja sama dengan orang tua gitu, tidak hanya di sekolah. Karena kan di sekolah atau belajar bersama saya sebagai pendidik itu tidak akan lebih dari 3 jam sih Bu ya. Ya betul betul. Soalnya kan Bu Sela kalau kitanya yang komit sendiri seolah-olah tepuk tangan tapi cuman sebelah tangan gitu ya. Jadi tetap saja Sebelah tangan, dari iya. betul. Kalau G kan selaku anak tentunya butuh support dari orang tua. Bagus Bu Sela, bagus sekali. Terus dengan adanya komitmen tersebut juga menurut Bu Sela nih, siapa saja sih kira-kira yang akan terlibat gitu ataupun harus terlibat untuk mensupport atau mendukung solusi permasalahan ini supaya bisa terwujud gitu, tereksekusi dengan baik. Kira-kira siapa aja? Yang terlibat mungkin sebagai pemangku kebijakan secara di sekolah yaitu kepala sekolah tentunya. Yang kedua ada rekan sejawat untuk berkolaborasi untuk menghandle hal-hal yang mungkin terjadi apabila saya sedang melaksanakan home visit. Ada tugas tambahan saya yang bisa dilaksanakan oleh rekan sejawat mungkin akan dimintai tolong seperti itu. Yang ketiga adalah orang tua yang berupaya untuk memberikan izin untuk melaksanakan pembelajarannya di rumah secara rutin. Dan yang terakhir adalah murid sendiri ya, G, yang harus selalu menjaga semangat belajarnya dan dibantu oleh dengan support sistemnya di rumah seperti itu. Betul, jangan sampai kitanya berjuang, anaknya tidak berjuang gitu ya. Kalau misalnya saya runut ya, yang namanya home visit itu kan benar-benar udah mah di luar jam kerja kita gitu ya, mungkin ada juga bensin atau tenaga yang dikeluarkan itu benar-benar harus butuh komitmen yang tinggi nih. Nah, coba kalau Bu Sela berani bertanggung jawab tidak atas komitmen yang dibuat, mau home visit mau itu, berani nggak Bu Sela? Insya Allah sih ya, saya berani untuk bertanggung jawab sih Bu dengan konsistensi tersebut. Alhamdulillah tuh Bu Sela kalau seperti itu. Saya senang kalau Bu Sela sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Bu Sela dimudahkan dalam pelaksanaannya nanti dan diberikan hasil yang sangat memuaskan juga. Bu Sela, G juga, keluarganya juga semuanya sehat gitu ya. Mudah-mudahan anaknya juga jadi sesuai yang Bu Sela harapkan, terlayani gitu. Amin, amin. Iya, alhamdulillah Ibu. Terima kasih sudah melakukan kegiatan coaching ini, membantu saya untuk memfasilitasi tentang permasalahan yang salah hadapi. Baik, sama-sama Bu Sela. Kalau boleh saya tanya nih, gimana perasaan Bu Sela setelah melaksanakan sesi coaching ini bersama saya? Alhamdulillah saya merasa senang coaching dengan Bu Yani karena perlahan permasalahan yang saya hadapi akhirnya bisa menemukan solusi yang dirasa tepat. Karena sebelumnya saya sudah berpikir untuk beberapa solusi namun saya masih ragu-ragu untuk mengambil solusi yang mana. Dengan adanya coaching ini saya menjadi terarah dan mengambil solusi yang dirasa tepat seperti itu Bu. Jadi tidak galau lagi gitu ya Bu Sela ya. Baik, alhamdulillah ya Bu Sela, saya juga sangat senang bisa membantu Bu Sela. Terima kasih juga Bu Sela sudah mau berbagi dengan saya. Kira-kira Bu Sela, kapan nih kita akan melaksanakan sesi bincang-bincang seperti ini lagi sama saya nih? Sesi selanjutnya mungkin Bu, ayo waktunya mau disepakati kapan? Paling setelah itu aja home visit yang pertama ya Bu Sela ya. Saya penasaran Oke, Bu. gitu gimana Siap. hasilnya. Nanti Oke. saya hubungi Ibu ya. Ya, siap. Terima kasih ya Bu Sela. Saya Sama-sama, Bu. akhiri dengan salam nih Bu Sela. Assalamualaikum Bu Sela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani.
Oh,